Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juliah dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia 2 akan menyampaikan materi saya yang berjudul Hermeneutika Wilhelm Dilthey yang ditugaskan untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Bahasa. Baik, langsung saja saya akan mempersembahkan materi yang akan saya bawakan saat ini. Yang pertama itu sekilas tentang hermeneutika. Kata hermeneutika berasal dari bahasa Yunani hermenion yang artinya menafsirkan. Kata ini diturunkan dari kata Hermes, yaitu salah satu dewa dalam mitos Yunani yang bertugas menyampaikan pesan dari dunia kedewaan ke dunia manusia di bumi. Dewa satu Hermes ini dianggap sebagai penafsir sebab pesan-pesan itu masih dalam bahasa langit. Jadi itu perlu perantarakan yang bisa menafsirkan bahasa tersebut atau menerjemahkan bahasa tersebut ke dalam bahasa manusia di bumi. Dari fungsi dan peran inilah hermeneutika mendapat makna baru sebagai ilmu atau seni menafsir atau menginterpretasikan. Kemudian latar belakang hermeneutika Wilhelm Dilthey. Nah, Wilhelm Dilthey itu adalah seseorang filsuf terkenal pada zamannya, yaitu beliau lahir pada tahun 1833 sampai 1911. Wafatnya di tahun 1911. Adalah salah satu tokoh kunci yang mengembangkan pendekatan hermeneutik dalam konteks ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Dalam karyanya, Dilthey berusaha memahami bagaimana orang menafsirkan makna pengalaman teks, budaya, sejarah, dan Dilthey mengemukakan bahwa argumen itu ilmu sosial yang berbeda dengan ilmu-ilmu alam. Lalu, perbedaan hermeneutika dengan ilmu alam dan sosial. Ilmu alam itu fokus pada fenomena alam yang bersifat objektif dan dapat diukur. Objektifnya itu atau objeknya adalah benda-benda fisik dan fenomena alam yang dapat diuji secara empiris seperti dalam biologi, fisika, dan kimia. Sedangkan ilmu sosial itu mengkaji manusia dan kehidupan sosial dengan objek yang unik dan bersifat subjektif, mempertahankan ekspresi, budaya, tindakan manusia, dan pengalaman batinnya yang tidak dapat diukur dengan cara yang sama seperti objek alam. Lalu, pentingnya pengalaman subjektif dalam pemahaman teks Wilhelm Dilthey. Wilhelm Dilthey, seorang filsuf Jerman, memberikan kontribusi penting terhadap metodologi ilmu kemanusiaan melalui gagasan hermeneutiknya. Ia menekankan bahwasannya untuk memahami teks, terutama dalam konteks sejarah dan budaya, pengalaman subjektif individu sangatlah penting. Berikut adalah beberapa poin kunci mengenai pentingnya pengalaman subjektif dalam pemahaman teks menurut Dilthey. Pengalaman subjektif itu sebagai dasar pemahaman. Dilthey membedakan antara dua jenis pengalaman dalam bahasa Jerman, yaitu Erfahrung dan Erlebnis. Erfahrung merujuk pada pengalaman umum yang dapat diobservasi secara objektif, sedangkan Erlebnis itu dia lebih ke pengalaman. Konsep Verstehen mempengaruhi cara manusia memahami budaya dan sejarah. Verstehen adalah sebuah konsep penting dalam ilmu sosial yang diperkenalkan oleh Max Weber dan dikembangkan lebih lanjut oleh Wilhelm Dilthey. Konsep ini berfokus pada pemahaman makna subjektif dari tindakan sosial dan pengalaman manusia dalam konteks sosial historis. Dengan memahami bagaimana Verstehen berfungsi, kita dapat melihat bagaimana ia mempengaruhi cara manusia memahami budaya dan sejarah. Pengaruh Verstehen dalam memahami budaya, empati, dan interpretasi. Dengan menggunakan pendekatan Verstehen ini, manusia dapat mengetahui bagaimana historis tersebut. Pengaruh Verstehen dalam memahami sejarah. Rekonstruksi pengalaman sejarah dalam kajian sejarah, Verstehen memungkinkan sejarawan untuk merekonstruksi pengalaman pelaku sejarah dengan cara memasuki pikiran dan perasaan mereka. Ini tidak hanya membantu dalam memahami apa yang terjadi, tetapi juga mengapa hal itu terjadi dari perspektif orang-orang yang terlibat, yaitu menghindari bias etnocentris, yaitu tidak memandang satu
budaya itu sebagai budaya yang khas atau budaya yang paling unggul. Baik, cukup sekian presentasi. Maaf, baik, cukup sekian yang saya sampaikan atas materi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.